Ini rekan-rekan ya, media, kita sama-sama mendengar bahwa majelis hakim tetap ngotot untuk membacakan putusan hari ini. Jelas-jelas Pak Rasman itu sakit dan suratnya lengkap semua. Makanya saya katakan tadi bahwa kita harus menghormati terdakwa. Jadi jangan diputuskan, dibacakan putusan itu tidak ada terdakwa. Ini bukan perkara korupsi, bukan perkara teroris. Sudah disampaikan tadi dengan saudara kita Pak Rahmat. Tapi kenapa ngotot hakim itu? Coba nanti telusuri ya. Siapa sebenarnya yang memerintahkan harus ini majelis hakim ngotot untuk melakukan putusan hari ini? Sehingga kami wall out juga. Wall out tidak mau mendengarkan, kami anggap itu tidak sah itu putusan. Jadi kita sudah menyampaikan suratnya juga resmi bahwa Pak Rasman itu dirawat di luar negeri ya. Tadi jaksa penuntut umum juga sama-sama dengan tim kita melihat Pak Rasman itu dirawat di rumah sakit Koja. Terus apalagi minggu lalu kok sekarang ngotot untuk diputus? Kemarin waktu Pak Rasman keadaan sehat walafiat tidak diputus, ditunda oleh majelis hakim. Jadi ada apa? Jadi ini kami terus terang keberatan dan menolak apa yang disampaikan dibacakan oleh majelis hakim yang saat ini. Begitu barangkali, Pak Rahmat, silakan. Ya baik teman-teman, saya pikir ya beginilah potret buram penegakan hukum kita. Saya hari ini turut berduka cita atas matinya hati nurani hakim, atas bobroknya peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya ingin menyatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tidak menyangka ini akan terjadi karena memang sejatinya apa yang diterima atau kondisi Pak Rasman adalah kondisi yang sangat-sangat serius sehingga dibutuhkan penanganan intensif. Jaksa yang menyatakan bahwa tidak ada rekomendasi dokter di Rumah Sakit Umum Koja yang menyatakan bahwa Pak Rasman tidak direkomendasikan untuk berobat luar negeri, itu adalah kebohongan. Saya mendengar langsung di telinga saya, sumpah lillahi ta'ala, demi Allah, saya mendengar langsung ketika saya menjenguk dan dokter waktu itu sedang visit ke ruangan Pak Rasman menyampaikan bahwa kondisi Pak Rasman ini sudah sangat berat sehingga harus dan dia merekomendasikan untuk segera ke luar negeri. Mohon maaf, saya sampaikan bahwa sebenarnya saya tidak mau menyampaikan ini dan Pak Rasman pun berpesan untuk tidak dibuka sakitnya Pak Rasman apa. Karena kita sama-sama tahu ada si Opung itu yang dia si orang paling sehat, padahal dia ketika pemeriksaan sebagai saksi, ketika saya bertanya, tumbang dia, jatuh dia gitu. Ketika dia sakit, apakah ada kami meleceh dia? Apa kami ada menyumpah serapa dia? Saya pikir ini adalah perbedaan sikap antara Hotman dengan kami. Orang sakit gitu, orang teraniaya, itu nggak boleh kita semakin purukkan dia, kita ledek gitu. Kita doakan aja yang terbaik gitu. Posisinya begitu. Jadi Pak Rasman pada saat visit dokter, saya mendengar langsung bahwa kondisi yang diderita oleh Pak Rasman itu berdiri dalam waktu 5 menit aja itu nggak bisa, karena ada gangguan keseimbangan di dalam otak beliau. Jadi ada salah satu syaraf di otaknya itu mengalami penyumbatan. Saya mau perlihatkan, kemarin kami sudah berikan kepada hakim hasil medical report, medical check up yang dari Rumah Sakit Koja, dan semalam tanggal 29 September ini saya tutup nama dokternya untuk menjaga kerahasiaan dokternya, tapi rumah sakitnya tidak, karena ini adalah informasi yang silakan kalau mau di cross check. Pak Rasman ada di Island Hospital, dirawat secara intensif di sana. Dokter dengan tegas menyatakan bahwa
Pak Rasman membutuhkan waktu penyembuhan dan harus istirahat dari segala pekerjaannya selama 14 hari. Dari tanggal 29 September sampai 2025 sampai 20 Oktober 2025. 12 Bang. Mohon maaf, 12 Oktober 2025. Ini perawatan di sana. Kemudian di sini di bawah ada alasan dan dokter menyampaikan kondisi Pak Rasman tersebut bahwa pertama ada labyrinthitis, possibly LBPPV, kemudian having trouble for balance due to giddiness, artinya memang keseimbangan tubuhnya. Kemudian kalau BVVV ini vertigo akut, yang vertigonya itu sudah sangat parah. Jadi Pak Rasman dari awal 3 minggu 4 minggu yang lalu telah menyatakan sangat siap dengan putusan ini. Tetapi Pak Rasman sangat berkeinginan, sangat mau untuk hadir langsung di dalam putusan, pembacaan putusan. Tapi mengingat kondisi beliau yang belum bisa berdiri dan putusan pengadilan itu mengharuskan terdakwa itu berdiri gitu loh. Ini pengadilan mau bunuh orang atau gimana gitu. Cukup kalian kriminalisasi Pak Rasman yang dimana beliau seorang advokat hari ini dituntut, padahal undang-undang mewajibkan dirinya untuk mewajibkan seorang pengacara yang mendampingi kuasa dalam menjalankan tugas dan profesinya itu tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Penuntutan yang dilakukan kemarin aja sebuah kekeliruan hukum. Kemudian hari ini dipaksakan putusan, bahkan mengajukan permohonan penundaan saja mereka tidak kasih. Ada apa semuanya ini? Jangan ini menambah kecurigaan kami untuk kembali melaporkan hakim. Tetapi pasti kami akan melaporkan. Kami pasti akan melaporkan. Saya mau tahu dalil yang disampaikan oleh hakim tadi bisa mengkangkangi KUHAP. KUHAP itu teman-teman adalah hukum acara. Inilah yang mengatur satu-satunya hukum acara. Inilah yang mengatur jalannya proses persidangan, jalannya proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, persidangan sampai dengan putusan. Ini yang mengatur adalah KUHAP. Nggak ada yang lebih tinggi hierarkinya di atas KUHAP. Tadi hakim menyampaikan dan silakan membaca, dia bilang. Saya pikir ini hakim sangat sombong dan seolah-olah dia adalah orang paling pintar dan orang paling mengerti hukum. Di mana hierarki bahwa surat edaran Mahkamah Agung bisa mengalahkan undang-undang gitu. Ini juga yang menjadi kekeliruan terhadap penegakan hukum kita. Sering terjadi bahwa surat edaran mengkangkangi atau melebihi kewenangan dari undang-undang. Saya pikir ini nggak boleh. Undang-undang menyatakan bahwa sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dalam hal putusan harus dihadiri oleh terdakwa. Tidak boleh in absentia, kecuali 2 hal yang saya tegaskan ketika tadi pagi saya masuk, saya terangkan kembali. Pertama, undang-undang mengatur lain atau memperbolehkan sidang dilakukan secara in absentia atau ketidakhadiran terdakwa dalam pembacaan putusannya. Perkara yang demikian adalah perkara-perkara yang berat, kerugian negara, korupsi, terorisme, ini benar boleh. Yang kedua, dilakukan secara patut pemanggilan, tetapi tidak ada kejelasan daripada terdakwa tersebut. Itu baru boleh dilakukan putusan in absentia, putusan tanpa kehadiran terdakwa. Pada saat ini, saya pikir kami sudah sangat terang menyampaikan
Surat telah kami sampaikan pada tanggal 25 September 2025, kemudian kami susul tanggal 29 September 2025. Surat tersebut sangat terang menyatakan Pak Rasman sangat siap dan akan menyatakan komitmennya untuk hadir. Sekalipun Pak Rasman tidak bisa berdiri dan harus dari kasur rumah sakit dan akan tetap mengikuti dari Zoom. Itu kami sampaikan secara tegas. Tapi apa? Hakim dengan alasan bahwa mereka telah melakukan musyawarah majelis untuk tetap membacakan. Ini adalah kekeliruan hukum yang pasti kami akan tindak lanjutin, dan hakim pasti akan kami laporkan ke Bawas Mahkamah Agung, ke Komisi Yudisial. Bang, tadi kata hakim anggota kan bilang bahwa yang tadi bilang in absentia itu bisa tidak bisa dilakukan karena Pak Rasman memang datang nih tiap persidangan, makanya itu nggak bisa dilakukan. Gimana tuh, Bang? Ya, ini pemahaman berbeda antara saya dengan hakim. Saya pikir in absentia tersebut adalah ketidakhadiran terdakwa, baik agenda putusan apapun, sidang tetap dijalankan. Kan begitu. Itu bagi saya in absentia berarti dia tidak hadir. Kan begitu kan? Tapi hakim menganggap karena ini cuma putusan, kata dia, maka ini tidak dianggap in absentia. Kalau tidak dianggap in absentia, harusnya Pak Rasman duduk di dalam. Ada orangnya di depan pengadilan. Tetapi kan kita lihat apakah Pak Rasman ada? Mungkin dia menganggap bahwa kami sebagai kuasa hukum bisa mewakili Pak Rasman di dalam persidangan. Dan kami menyatakan menolak. Kami langsung walk out. Karena kami nggak mau hukum ini asal diterobos aja, asal penafsiran aja dari seseorang. Kami mau menegakkan hukum. Bahwa hukum harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh. Itu semboyan kami. Fiat Justitia Ruat Caelo. Itu poinnya. Bang, apa ini nanti bakal jadi jurisprudensi bahwa advokat lain bisa dilaporkan karena membela kliennya? Saya pikir ini yang paling bahaya. Tetapi ini kan putusannya masih belum. Kita masih belum tahu ini. Apakah putusannya menyatakan Pak Rasman bersalah atau menyatakan Pak Rasman onslah atau bebas dari segala tuntutan, ya kan? Kami berdoa dan kami tetap meyakini bahwa Pak Rasman tidak bersalah dan Pak Rasman akan mendapatkan putusan secara onslah atau bebas, kan begitu?